الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah Jumat ini tiada lain dan tiada bukan, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meningkatkannya kemampuan untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Mari kita tanyakan kepada hati dan sanubari kita, sudahkah kita menjalankan perintah-perintah Allah? Sudahkah kita meninggalkan semua larangannya? Semakin kuat dalam ketakwaan, kita akan menjadi pribadi yang taat dan senantiasa berada bersama orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini khatib mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan rasa syukur atas anugerah kedamaian yang bisa kita rasakan di bumi Indonesia. Syukur ini bisa kita lakukan dengan berterima kasih kepada para pendahulu kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Di antara elemen bangsa yang ikut menjadi bagian penting terwujudnya kemerdekaan adalah para santri. Mereka memiliki peran penting dalam perkembangan Islam dan kebangsaan di Indonesia, sehingga pemerintah menetapkan bulan ini sebagai Hari Santri, tepatnya pada tanggal 22 Oktober lalu. Hari Santri di Indonesia ditetapkan sebagai bukti dan penghargaan pada kontribusi besar para santri dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini bermula pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengeluarkan resolusi jihad yang menyerukan kepada santri dan umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajahan Belanda yang ingin kembali berkuasa setelah kekalahan Jepang. Resolusi jihad ini memicu perjuangan berupa pertempuran besar di Surabaya yang puncaknya terjadi pada 10 November 1945 dan kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran tersebut dipimpin oleh para ulama dan santri yang bergerak bersama masyarakat untuk melawan pasukan kolonial. Peran santri dan ulama dalam perjuangan ini begitu besar sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Mengaca pada sejarah tersebut, pada tanggal 22 Oktober 2015, pemerintah secara resmi menetapkan Hari Santri melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Hari Santri diharapkan menjadi momen untuk mengingat kembali pentingnya peran santri dalam pembangunan bangsa, baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa yang akan datang. Jamaah Jumat rahimakumullah,
Jika para santri dulu berjuang mengangkat senjata, lalu bagaimana dengan perjuangan santri di era saat ini? Kemudian, siapakah yang disebut santri itu sendiri? Mengutip penjelasan dari Ki Haji Mustafa Bisri atau dikenal dengan Gusmus, santri memiliki definisi yang luas. Menurutnya, santri adalah murid kiai yang dididik dengan kasih sayang untuk menjadi mukmin yang kuat. Santri juga adalah orang-orang yang mencintai negaranya sekaligus menghormati guru dan orang tuanya, kendati keduanya telah tiada. Santri adalah mereka yang menghargai tradisi budayanya. Santri adalah mereka yang memiliki kasih sayang pada sesama manusia dan pandai bersyukur, mencintai ilmu dan tidak pernah berhenti belajar. Santri adalah mereka yang berprinsip bahwa agama adalah anugerah dan wasilah mendapatkan ridho Allah baik di dunia maupun akhirat. Dari penjelasan ini, mudah-mudahan kita termasuk sebagai santri yang memiliki perjuangan luas agar bisa menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Hal ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu berikut yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Untuk mewujudkan hal ini, para santri harus memakai eksistensinya dalam berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Setidaknya huruf-huruf yang ada dalam kata santri itu sendiri bisa menjadi inspirasi. Huruf S, A, N, T, R, dan I bisa kita maknai dan menjadi motivasi bagi santri. Huruf pertama adalah huruf S yang bisa kita maknai sebagai sukses. Santri harus menjadi sosok yang sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Sukses ini tidak hanya diukur dari materi, tapi juga dari kemampuan santri dalam berkontribusi positif di masyarakat. Pesantren telah melatih santri untuk menjadi pribadi yang ulet, tangguh, serta memiliki kecerdasan intelektual, emosional, serta spiritual. Dengan kecerdasan yang utuh ini, santri mampu membangun lingkungan sosial yang baik dan memberikan manfaat di berbagai sektor kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, agama, dan kemasyarakatan serta sektor-sektor lainnya. Selanjutnya, huruf kedua adalah huruf A yang bisa dimaknai dengan aktif. Santri harus aktif memberi manfaat di berbagai sektor kehidupan. Santri berperan sebagai agen perubahan baik dalam pendidikan, sosial, ekonomi hingga politik. Santri diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan kemaslahatan di masyarakat. Santri harus aktif dengan menjadi bagian penting dalam berbagai bidang kehidupan dan mampu mewarnainya dengan menjadi penentu kebijakan. Kemudian huruf ketiga adalah huruf N yang bisa kita maknai sebagai nasionalis. Santri harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Santri mencintai dan membela tanah air dengan segenap jiwa raga. Santri adalah penjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Santri harus terus mempertahankan nilai-nilai kebangsaan dan kerukunan dalam keberagaman. Jemaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya adalah huruf T yang bisa dimaknai sebagai toleran. Santri selalu mengedepankan sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi adalah menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, keyakinan, budaya maupun pendapat. Santri menghormati kebebasan beragama dan memberikan ruang bagi semua orang untuk menjalankan keyakinannya. Dengan sikap ini, santri mampu menciptakan lingkungan yang harmonis di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Selanjutnya huruf yang kelima adalah huruf R yang bermakna religius. Santri adalah sosok yang religius dan melandaskan setiap tindakan pada ajaran agama Islam. Santri menjadikan agama sebagai pedoman hidup dengan ibadah sebagai prioritas utama. Nilai-nilai yang dipelajari di pesantren seperti kesederhanaan, kejujuran, dan keteguhan dalam beribadah dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Santri juga memegang prinsip moderasi, tidak ekstrim dalam beragama, dan menghindari tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Dan yang terakhir adalah huruf I yang bermakna inspiratif. Santri harus menjadi sosok inspiratif bagi masyarakat sekitarnya yang mampu menebarkan kebaikan, memberi teladan, dan menjadi contoh yang baik dalam berbagai aspek kehidupan dengan akhlak dan ilmu yang dimiliki. Santri bisa menginspirasi orang lain untuk turut serta dalam melakukan kebaikan. Santri yang inspiratif juga mampu menebarkan aura positif yang mendukung terselenggaranya kebaikan. Jamaah Jumat rahimakumullah, dengan memaknai setiap huruf dalam kata santri dan mengingatkan kembali sejarah penetapan dengan hari santri ini, maka mari kita semua berupaya untuk menjadi pribadi yang sukses, aktif, nasionalis, toleran, religius, dan inspiratif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Semoga kita bisa mewujudkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا النار ولو بشق تمرة إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها المؤمنون من جن والإنس فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح لنا واصلح أحوالنا واصلح من في صلاحهم وصلاحنا وصلاح المسلمين وأهلك من في هلاكهم صلاحنا وصلاح المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين وارزقنا وإياهم زيادة التقوى والإيمان اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة. الله